Oke. Sore semuanya, shalom. Salam Kak. Halo, Mixi. Sebelum kita mulai komsel kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dan jadikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bapa ajarku pahami. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Sama-sama lagi naikkan dari awal. Katakan, Bapa ajarku pahami. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku
Kakak-kakak dan teman-teman, marilah kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita hari ini. Selamat sore Bapak, kami bersyukur dan terima kasih sebab pada sore hari ini kami boleh Kau kumpulkan untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan supaya pada sore hari ini kami boleh menangkap apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami dan kami juga memiliki keberanian untuk melaksanakan firman-Mu. Tuhan berkatilah juga Kak Obed yang akan membawakan firman hari ini, biar Engkau yang mengurapi dan memberkati Kak Obed, sehingga apapun yang akan Kak Obed sampaikan hari ini boleh hanya berasal daripada-Mu saja. Tuntun kami dan sertai kami satu persatu Tuhan, supaya kami pada hari ini boleh dengan sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk belajar, sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dari awal sampai akhir. Amin. Thank you, Clar. Makasih, Wiksi. Shalom semuanya. Suara saya kedengaran jelas nggak nih? Semoga nggak nge-freeze ya. Belakangan ini internet saya lagi error. Oke, hari ini kita bahas tentang apa? Ada yang tahu nggak? Kita bahas tentang kodrat yang diubahkan, tapi sub pembahasannya tentang kerjasama dengan Roh Kudus. Nah, ini sebetulnya sering dibahas ya. Tanpa kebenaran firman atau tanpa belajar firman dan tanpa melibatkan Roh Kudus, sebetulnya itu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan buah. Waktu itu saya pernah berdebat ya, yang saya cerita sama adalah di komunitas lain, mentor dia mentor saya jatuhnya. Dia bilang gini, karya Roh Kudus itu jangan dibatasi dengan orang yang belajar firman. Terus saya tanya, maksudnya? Ya, maksudnya kalau orang nggak belajar firman, bukan berarti Roh Kudus nggak berkarya atasnya. Loh, saya bilang, nggak bisa begitulah. Karena peran Roh Kudus itu adalah mempertobatkan. Karya Roh Kudus itu adalah mempertobatkan. Menolak karya Roh Kudus sama dengan menghujat Roh Kudus. Artinya menolak untuk dirubah. Roh Kudus kasih kesempatan kita berkali-kali, tapi kalau kita nggak mau berubah, sampai satu titik kita mengalami yang namanya point of no return. Titik di mana kita nggak bisa berubah. Nah, pada saat itulah kita disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Di Alkitab dibilang di Lukas, dosa yang nggak bisa diampuni itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Kak, apakah sekarang saya sudah menghujat Roh Kudus? Kan waktu itu juga ada yang pernah tanya. Jadi dia ngerasa berdosa banget gitu. Terus dia tanya, apakah saya sudah dapat dikategorikan menghujat Roh Kudus? Ini yang nanya anak SD loh, bayangin. Yang nanya anak SD. Terus saya bilang, kalau kamu nanya begitu, kamu berarti masih punya kesadaran untuk berubah. Dan kamu masih SD lagian. Tapi mantap juga ya, masih SD pemikirannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita bahas tentang kerjasama dengan Roh Kudus untuk menghasilkan atau mengubah kita untuk mengenakan kodrat ilahi. Kita tahu ya bahwa peninggalan Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa adalah karakter dosa atau kodrat dosa. Human nature, sinful nature, sama aja. Jadi penebusan Tuhan Yesus itu berperan apanya, Kak? Berpengaruh pada apanya, Kak? Kok masih ada karakter dosa begini? Kita juga pernah bahas ini. Penebusan Tuhan Yesus itu tidak membuat seseorang otomatis memiliki karakter seperti dia atau mengenakan kodrat ilahi. Nah, ini yang orang jarang bahas dan jarang orang persoalkan sampai sejauh ini ya. Karena memang dia tidak niat untuk belajar kebenaran firman. Lagi pula target orang percaya, target orang Kristen, orang yang percaya di dalam namanya adalah mengenakan kodrat ilahi atau mengenakan karakter Tuhan Yesus.
karakter ilahi, pikiran perasaan Kristus. Tanpa mengenakan pikiran perasaan Kristus, tanpa mengenakan kodrat ilahi, sebetulnya kita gagal menjadi orang Kristen. Kita tidak bisa disebut sebagai Kristen. Karena Kristen dari kata Kristianos, artinya seperti Kristus. Apanya seperti Kristus? Pikirannya, cara memandangnya, keinginannya, perbuatannya yang seperti Kristus dalam segala hal. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Bapa, itu artinya seperti Kristus. Cuma nanti mungkin agak bingung kalau nggak dijelasin. Seperti Kristus itu beneran jadi kayak Tuhan Yesus. Nanti kita bahas satu pertemuan lagi ya. Mungkin bisa 2 kali 3 pertemuan ya. Tapi nggak hari ini kita bahas. Oke, dalam proses perubahan kodrat, yang tadi dibahas ya, penebusan itu tidak membuat orang secara otomatis mengenakan kodrat ilahi. Penebusan itu begini, kita dibenarkan supaya kita menjadi benar. Kita dianggap benar supaya kita menjadi benar. Jadi dalam hal ini ada 2 pengertian. Ada pengudusan aktif, bukan 2 pengertian ya. Ada 2 hal yang harus kita mengerti. Pertama pengudusan pasif, yang kedua adalah pengudusan aktif. Pengudusan pasif adalah pengudusan oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang disebut sebagai penebusan, redemption. Ini disebut pengudusan pasif. Kita dibenarkan supaya kita menjadi benar. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi benar? Pengudusan aktif jawabannya. Pengudusan aktif apa, Kak? Kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa pengudusan pasif, tidak mungkin ada pengudusan aktif. Nangkep nggak nih? Tanpa pengudusan pasif, tidak mungkin ada pengudusan aktif. Karena kedatangan Tuhan Yesus sejatinya adalah untuk memberikan kita kesempatan supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula, mengenakan kodrat ilahi seperti Kristus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Tidak ada tokoh atau teladan lain yang boleh kita teladani dengan seharusnya atau sepatutnya selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus role model kita satu-satunya. Oke. Dalam proses perubahan kodrat, sekali lagi Tuhan bekerja sangat aktif melalui Roh Kudus di dalam manusia, khususnya di dalam hati manusia yang menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Harus diingat. Ulang ya, dalam proses perubahan kodrat, Tuhan bekerja sangat aktif melalui Roh Kudus di dalam hati manusia yang menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak ada kebenaran di dalam batin seseorang, Roh Kudus nganggur. Bukan berarti ini membatasi karya Roh Kudus. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi kalau dibilang, oh jadi Roh Kudus karyanya terbatas kalau nggak ada firman di dalam diri seseorang, Roh Kudus nggak bisa bekerja. Bukan begitu. Bukan berarti kita mau membatasi atau mau mengatakan bahwa karya Roh Kudus itu terbatas. Bukan. Tapi Roh Kudus itu bekerja sama dengan kebenaran firman yang ada di dalam batin seseorang. Dan ini sebetulnya mengubahkan seseorang. Kenapa disebut Roh Kudus? Kita udah pernah bahas ya. Kenapa disebut Roh Kudus? Sebetulnya nama atau istilah Roh Kudus itu ada banyak sekali sinonimnya. Dalam Perjanjian Lama dikatakan Roh Allah. Dalam Perjanjian Baru tapi lebih banyak dikatakan atau disebut sebagai Roh Kudus. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Kenapa disebut Roh Kudus? Oke, ada yang mau coba jawab dulu?
Kenapa disebut Roh Kudus ya? Kenapa tuh? Kenapa disebut Roh Kudus? Ini tahu tapi malu-malu, apa nggak tahu dan lagi bingung, lagi mikirin jawabannya? Dua-duanya. Dua-dua. Kenapa disebut Roh Kudus? Oke, coba saya tanya ya. Grace. Ada Grace? Oke. Grace cuma satu ya? Iya, cuma satu. Satu-satunya. Suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Oke. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena Allah dalam rupa roh. Ya, roh itu adalah kudus. Karena Allah dalam rupa roh, dan roh itu adalah kudus. Allah dalam rupa roh. Emang Allah itu Dan rupanya seperti apa? Berarti ada bentuk lain selain bentuk roh. Yohanes 4 ayat 24 sih bilang Allah itu adalah roh. Oke. Tambah bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi udah berusaha jawab. Makasih, Grace. Iya, oke, Bet. Oke, Clara. Mantap nih. Lagi nggak bisa kok. Oh, lagi nggak bisa. Oke, berarti Lisa dong. Sama, lagi nggak bisa juga. Maksudnya? Maksudnya lagi nggak bisa? Kenapa? Iya, Bisa. kenapa? Kenapa disebut Roh Kudus? Kayaknya kok Pedro mau jawab gitu. Lisa dulu. Marah dong. Langsung marah dong. Kenapa disebut Roh Kudus? Iya. Itu ada di buku Tritunggal bukan sih? Oke, kelamaan. Kok Pedro mau jawab tuh? Udah pinter dia Tritunggal kok. Oke, coba terakhir. Saya tanya nih, terakhir. Wiksi. Nah, kalau Wiksi jawabnya nggak bercanda nih, serius Wiksi mah. Apa ya? Mungkin disebut Roh Kudus karena itu roh yang diutus oleh Allah sendiri untuk menolong dan juga memberikan penghiburan untuk manusia, begitu? Hampir. Oke, nggak apa-apa. Ya udahlah, saya jawab aja biar cepet ya. Haleluya. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena roh Allah itu dimateraikan di dalam diri orang percaya supaya hidup kita kudus. Ini udah pernah saya bahas ini padahal ini. Kenapa disebut Roh Kudus? Sekali lagi, karena roh Allah dimateraikan di dalam diri orang percaya yang disebut sebagai roh penolong ya, roh penghibur. Supaya hidup kita kudus. Oke, kita lanjut ya. Perubahan kodrat tidak mungkin terjadi atau berlangsung dalam kehidupan seseorang tanpa pertaruhan segenap hidup. Tanpa pertaruhan segenap hidup. Jadi harus belajar terus-menerus ya. Dan juga mempertaruhkan segenap hidup. Kalau nggak belajar terus-menerus, nggak ada pemahaman yang bertambah. Kalau nggak mempertaruhkan segenap hidup, atau nggak nekat ya, nggak bisa. Karena dunia ini semakin jahat. Dunia semakin jahat. Ingat
target orang percaya, target orang Kristen itu adalah perubahan kodrat. Bukan hanya sekedar menjadi baik atau memiliki kelakuan baik, bukan. Makanya standar kekristenan itu standar tertinggi ya dibanding agama manapun. Standar kesucian, keberkenanan yang paling tinggi dibandingkan agama manapun. Kalau agama biasanya, nah ini saya sering bahas juga nih. Standar keberkenanannya, kesuciannya itu standarnya hukum atau peraturan yang tertulis. Tapi kalau kekristenan itu standarnya adalah Allah itu sendiri. Artinya kehendak Allah. Nah, gimana kita bisa mempersoalkan hal tersebut? Kalau melakukan yang tertulis gampang ya. Tapi kalau melakukan yang tidak tertulis, yang adalah kehendak Allah sendiri, nah ini kan berarti butuh membangun kepekaan. Nah, kepekaan ini disebut kecerdasan roh atau kecerdasan spiritual atau SQ ya. SQ artinya kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Kalau Roma 12 ayat 2 bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kalau kita lihat di Alkitab, tentang kehidupan Abraham yang menjadi teladan iman kita, di mana orang percaya diajar untuk memiliki iman seperti itu. Abraham memiliki respon yang kuat terhadap kehendak Allah. Tahu nggak cerita tentang Abraham yang disuruh keluar dari Ur Kasdim? Tahu nggak? Tahu aja lah, biar cepet ya. Kemudian Abraham mendapat ujian terakhir, yaitu diminta untuk mempersembahkan Ishak, anak kandung satu-satunya. Bukannya ada 2 anaknya, Kak? Iya, satu lagi Ismail, tapi kan bukan dari rahim istri sahnya. Bukan dari siapa? Nama istrinya? Sarah. Tapi dari Hagar, budak istrinya. Nah, makanya tadi kenapa dibilang kekristenan itu harus mempertaruhkan segenap hidup. Kenapa? Kalau tidak mempertaruhkan segenap hidup, pasti kita hanya menjadi baik. Ulang ya. Kalau kita tidak berani mempertaruhkan segenap hidup, pasti hanya menjadi baik. Dan sebetulnya ini meleset targetnya. Meleset. Kekristenan itu nggak boleh ada di titik mediokritas. Artinya biasa-biasa saja. Nggak jadi orang yang ekstrim, tapi berkelakuan baik, tapi juga nggak jadi jahat. Artinya menjadi, ya udah, baik aja, biasa-biasa aja. Kekristenan nggak boleh ada di titik mediokritas. Biasa-biasa saja. Harus ekstrim. Harus ekstrim ya, Kak? Iya, harus ekstrim. Dan ini sebetulnya standarnya, nggak lebay. Jadi kalau ada yang bilang, gila, pengajarannya ekstrim banget gitu. Pengajaran lu ekstrim banget. Enggak ekstrim, ini standarnya. Kalau berkaca dari perjanjian lama, kita nyontoh iman Abraham. Abraham disebut bapak orang percaya. Kalau perjanjian baru, siapa? Tuhan Yesus. Sebetulnya perjanjian lama yang saya suka ya, soal keberanian mempertaruhkan segala sesuatu tuh ada 2. 1 Abraham, 2 Ayub. Kalau dalam perjanjian baru, wah, nggak ada yang bisa ngalahin Tuhan Yesus. Kalau perjanjian baru saya memang lebih, kalau ditanya tokoh ya, Paulus, Petrus, saya suka Paulus dan Petrus. Tuhan Yesus, Kak, Tuhan Yesus itu segalanya. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi. Perjanjian lama Abraham, perjanjian baru Tuhan Yesus. Kalau Ayub dicobai hanya sampai penderitaan dalam arti fisik, Ayub ditinggalin istrinya, terus kena penyakit, anak-anaknya meninggal ya.
terus dia bangkrut. Kalau Tuhan Yesus dicobai sampai nyawanya. Sampai nyawanya. Kita kembali ke Abraham. Abraham yang tercatat di Alkitab sebagai bapak orang percaya dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan perkataan-perkataannya saja. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, tentu nanti ada pertanyaan, gila ya masa Tuhan jahat banget suruh Abraham untuk bunuh anaknya. Nah ini berarti bacanya nggak keseluruhan nih, dengar cerita Abrahamnya nggak keseluruhan. Itu ujian. Tuhan tidak menghendaki betul-betul untuk menyuruh Abraham menghabisi anaknya. Kan pada saat Abraham mau menyembelih anaknya, sebetulnya ada dua versi sih. Malaikat yang tahan sama ada suara dari langit ya. Suara Tuhan. Jadi pada saat Abraham ingin mempersembahkan, menyembelih anaknya di atas mezbah ya, ditahan sama malaikat. Ini sebetulnya ujian terakhir. Ishak itu sebetulnya simbol atau lambang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi apakah atau siapakah Ishak di dalam diri kita yang membuat kita atau menghalangi kita untuk lebih mencintai dia? Cari tahu coba. Apa atau siapa Ishak di dalam diri kita yang membuat kita kurang mencintai dia? Tentu Abraham bisa memilih untuk tidak kan? Tapi Abraham memilih untuk taat. Wah itu kalau nonton filmnya ya, waduh. Tadi harusnya saya minta tolong Lisa ya untuk cari filmnya. Supaya kita bisa tonton. Filmnya itu waduh. Kalau kita nonton di YouTube ya filmnya ya, mungkin lebih jelas gambarannya. Sedih banget. Udah nunggu lama ya kedatangan anak kandungnya. Kan saking gak sabarnya akhirnya si Sarah nyuruh Abraham untuk tidurin budaknya si Hagar. Saking gak sabaran punya anak, pengen punya anak. Tapi akhirnya kan betulan punya anak kan. Ya Tuhan gak mungkin bohong. Kamu akan punya banyak keturunan seperti yang banyaknya seperti pasir di laut dan bintang-bintang. Gokil emang. Nah, setelah Abraham betul-betul punya anak kandung ya dari Sarah. Udah lama nih ditunggunya. Sama Tuhan malah disuruh dipersembahin. Waduh, hancur dong hatinya. Hancur hati Abraham. Tapi Abraham gila. Dia kasih anaknya. Sebagai bentuk penghormatan kecintaannya terhadap Tuhan. Melebihi segala sesuatu. Apapun dan siapapun. Makanya di Alkitab Abraham itu disebut sebagai sahabat Tuhan. Dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Setelah ia menunjukkan imannya dengan perbuatannya. Iman kan ada 3 jenisnya ya. Kita juga pernah bahas hal ini. Pertama adalah trusting. Kedua adalah believing. Yang terakhir adalah expectant. Kalau diartikan secara sederhana dalam bahasa Indonesia, pertama iman percaya, kedua iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali, ketiga adalah iman keselamatan. Iman yang sempurna adalah iman keselamatan. Artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Siapa? Tuhan. Seperti iman Abraham. Maka Abraham disebut sebagai bapak orang benar. Bapak orang percaya. Bapak iman orang percaya loh. Seandainya Abraham memilih untuk tidak taat, Abraham nggak bisa disebut sebagai bapak iman orang percaya. Karena teladannya itulah, makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Kita buka deh Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Yakobus 2 ayat yang ke-21 sampai dengan 23.
Oke. Minta tolong baca, Lisa, sekalian. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Stop. ketika ia Stop, bentar dulu. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Lanjut. ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Stop. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Mantap. Lanjut. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yes. Karena imannya yang sempurna itu, maka Abraham disebut Bapa orang percaya. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Oke, cukup ayatnya. Sebetulnya ya, respon Abraham itu udah kelihatan. Sejak Tuhan menyuruhnya untuk keluar dari Ur Kasdim. Wah, di Ur Kasdim Abraham udah punya semuanya. Tapi Tuhan bilang, Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham keluar. Nah, dari pelajaran Abraham ini sebetulnya kita bisa mengambil, adakah Ishak di dalam diri kita? Hal yang paling kita senangi, hal yang paling kita cintai, sehingga membuat kita terikat dan terpikat olehnya. Sebetulnya dari kesukaan-kesukaan kita tersebut, Tuhan menguji iman kita. Berani nggak kita seperti Abraham? Aduh Kak, iman gue belum kuat. Kan ada yang ngomong gitu ya. Aduh ntar dulu lah, ikut komsel lah, iman gue belum kuat kayak gitu. Gue mah nggak nyampe ikut-ikut komsel gitu. Aduh, gimana dihadapkan dengan situasi seperti Abraham ya? Jadi iman Abraham sekali lagi sebetulnya udah kelihatan. Nampak nyata, nampak jelas. Dari sejak ia keluar dari Ur Kasdim, ketika Tuhan menyuruhnya untuk keluar. Itulah awal dari perjalanan iman Abraham. Dari langkahnya meninggalkan Ur Kasdim, sampai ia menaati perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Dari sinilah semakin jelas nampak nyata responnya terhadap Tuhan. Dari ujian-ujian yang sifatnya biasa-biasa saja sampai kepada yang paling mengikat kita. Kan ujian terakhir Abraham kan Ishak ya. Jadi sebetulnya udah kelihatan dari respon-responnya, dari respon awalnya itu ya. Hal kecil baru hal besar. Hal kecil itu bicara apa? Orang yang setia pada perkara kecil pasti dipercayakan perkara besar. Nah pertanyaannya, perkara kecil itu apa? Perkara kecil itu apa? Perkara kecil itu sebetulnya adalah waktu-waktu di mana kita merenungkan firman. Punya nggak kita kebiasaan merenungkan firman? Ini perkara-perkara kecil sebetulnya yang kita anggap remeh. Perkara besar itu apa? Ujian-ujian yang mendatangkan kebaikan untuk perubahan kodrat kita. Perkara besar, ulang ya, perkara besar apa? Ujian-ujian yang mendatangkan kebaikan untuk mengubah karakter kita atau karakter seseorang. Sampai titik mengalami perubahan kodrat ilahi. Hal besar juga bicara soal pekerjaan Tuhan atau pelayanan yang Tuhan percayakan.
Yang benar sebetulnya kayak gini, kayak Abraham. Kebahagiaannya tidak terikat dan tidak terpikat oleh apapun dan siapapun. Ini sebetulnya orang yang bebas. Definisi orang yang bebas. Bebas bukan dalam arti sebebas-bebasnya ya. Bebas, tapi bebas, kebebasan yang benar adalah tidak terikat oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu membebaskan kita dari segala keterikatan. Kalau Abraham menolak untuk meninggalkan Ur Kasdim, ia tidak akan pernah menjadi nenek moyang umat pilihan Allah dan dinyatakan sebagai bapak orang percaya. Respon itu bukan hanya satu tindakan saja. Dan dalam satu kali peristiwa. Juga tidak sesaat saja. Respon kita terhadap Tuhan haruslah tindakan terus-menerus. Jadi jangan merasa kita berprestasi gitu di hadapan Tuhan. Karena kita udah melakukan satu ujian kecil, terus kita menganggap kita sudah memiliki iman yang benar, iman yang sempurna. Belum. Jadi respon sekali lagi itu bukan hanya satu tindakan saja. Dan dalam satu kali peristiwa saja. Juga tidak sesaat saja. Respon haruslah tindakan terus-menerus. Sebuah akumulasi, penumpukan atau pengumpulan. Respon yang membawa seseorang kepada tingkat percaya atau tingkat iman yang murni. Seperti yang dimiliki oleh Abraham. Murni artinya apa? Murni artinya tulus, tidak mengharapkan apa-apa. Tentu tulus dan murni tidak mengharapkan apa-apa di sini, tidak mengharapkan apa-apa dari Tuhan ya. Tulus murni. Taat karena memang taat. Sekali lagi ini akumulasi ya. Akumulasi. Dan seseorang yang nggak belajar firman, nggak punya kebenaran di dalam batinnya, nggak mungkin bisa sampai pada titik ini. Nggak mungkin. Sejak Abraham keluar dari Ur Kasdim sampai hari tuanya, di mana ia harus mengorbankan Ishak, inilah rentetan pergumulan yang dilalui oleh Abraham, yang membuat Abraham kemudian semakin disempurnakan. Dari hal ini iman Abraham baru teruji kemurniannya. Dari ujian ini sebetulnya kita udah pernah bahas ya, ujian sama pencobaan itu beda pengertiannya. Udah pernah bahas ya, ujian sama cobaan itu apa? Ada problem, ada concern. Kita nggak akan mengulang itu lagi. Nanti yang ketinggalan boleh lihat videonya di channel YouTube Filsuf Kristen. Respon di sini bukan juga hanya sebuah persetujuan pikiran bahwa kita hanya setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi respon adalah tindakan nyata yang menunjukkan percaya kita kepadanya. Tadi ya, iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan dengan perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Tadi yang kita bahas. Yakobus berapa? 2 ayat 21 sampai 23. Dengan demikian jelaslah bahwa iman bukanlah aktivitas pikiran semata-mata, tetapi juga tindakan nyata, tindakan konkret. Iman tidak hanya di pikiran atau tidak hanya di bibir saja, tetapi dalam seluruh wilayah hidup dan di sepanjang waktu. Kalau kita kembali lagi ke cerita Abraham, apakah Abraham melakukan semua perintah dan kehendak Allah? Karena Tuhan menggerakkan dirinya, Tuhan mengintervensi dirinya sehingga sekalipun Abraham tidak berminat melakukannya pun ia akan tetap melakukannya sebab Tuhan menghendaki hal tersebut. Tentu jawabannya adalah tidak. Abraham memang mengarahkan kehendak bebasnya, memang memilih untuk taat.
Nanti ada satu ayat yang buat kita bingung. Tapi nanti ya. Loh, bukannya kemauan itu dikerjakan oleh Allah? Kok kita perlu merespon lagi? Nah, nanti. Kalau cukup waktunya kita bahas. Sekali lagi, Abraham memilih untuk taat, mengarahkan kehendak bebasnya untuk taat. Itulah sebabnya ia disebut sebagai sahabat Allah tadi di ayat 23 ya. Ia bukan sahabat paksaan atau bukan sahabat buatan karena terpaksa atau karena tekanan, tetapi dengan rela Abraham mau menjadi sahabat Tuhan dengan segala harga yang harus dibayar. Iman yang benar tuh ini, respect, bukan scary. Respect ya. Aduh, bentar lagi akhir zaman kayak gitu misalnya. Bentar lagi Tuhan datang. Terus dia jadi takut, terus tiba-tiba jadi hidup benar gitu. Atau karena divonis hidupnya tinggal sebentar lagi, terus dia jadi hidup benar gitu. Ya nggak salah juga sih. Tapi kalau kita jadi orang yang benar gitu, terus dekat sama Tuhan karena tekanan-tekanan, ini iman ini menjadi tidak murni. Iman yang benar itu adalah ketaatan seperti Abraham. Tulus, murni. Respect. Tentu ini dibangun dari pergaulan dengan Tuhan. Pergaulan dengan Tuhan itu apa? Persekutuan dengan firman-Nya. Dengan demikian harus dimengerti bahwa iman bukanlah pemberian. Iman bukan pemberian. Enak aja iman pemberian. Iman bukan anugerah gratis. Emang ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita otomatis punya iman? Belum. Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di situ ada dua ya. Di Alkitab, kata firman di Alkitab ada dua. Ada logos, ada rema. Kata firman dalam Roma 10 ayat 17, itu dalam teks aslinya adalah rema. Nanti kita bahas ya. Tapi yang jelas iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bukan pemberian, ngaco. Orang yang jarang bergaul dengan Allah atau sama sekali tidak pernah, nggak bisa dikatakan punya iman. Sebetulnya kalau boleh jujur ya, dalam kehidupan kerohanian kita, iman itu nggak ada istilahnya stagnan, nggak ada. Aduh, iman gue lagi stagnan nih. Nggak ada istilah stagnan dalam kehidupan rohani seseorang. Yang ada itu adalah bertumbuh atau mati, sama seperti tanaman. Kan tanaman nggak ada yang stagnan kan? Jadi nggak ada istilah iman gue lagi stagnan. Bertumbuh atau mati. Sekali lagi nih hal penting nih, iman itu bukanlah anugerah gratis, bukan pemberian Allah. Makanya orang bisa menyerahkan diri seperti Abraham, bukan. Tetapi tindakan dari keputusan atau pilihan seseorang yang bersedia menuruti kehendak Tuhan. Dari tindakan, dari keputusan atau pilihan seseorang yang bersedia menuruti kehendaknya. Respon juga bukan ucapan bibir. Respon bukanlah ucapan bibir percaya atau setuju dengan apa yang diberitakan. Maksudnya apa tuh? Maksudnya percaya dengan mulut Yesus adalah Tuhan ya. Ya memang tahap atau awal-awalnya memang orang itu harus mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang membawa seseorang pada keselamatan bukan itu. Iman yang menyelamatkan bukan itu. Iman keselamatan sekali lagi adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Siapa? Tuhan. Respon bukanlah ucapan bibir percaya atau setuju dengan apa yang diberitakan, tetapi iman yang dinyatakan dalam tindakan nyata.
perbuatan. Perbuatan. Dalam hal ini kita dapat mengerti mengapa Yakobus menegaskan dalam suratnya sebagai, kita buka deh. Yakobus 2 ayat 17. Nggak usah deh. Panjangan, catat aja ayatnya. Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Kepanjangan kalau dibuka. Dicatat aja ayatnya ya. Ini saya bacakan yang berhubungan, yang penting aja. Tapi nanti teman-teman di rumah baca ayat Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Tadi di awal kita juga udah bahas ya. Oke. Iman sempurna melalui tindakan perbuatan nyata selama bertahun-tahun sampai membangun sebuah iman yang murni. Ulang ya. Iman sempurna, salah nadanya. Iman itu menjadi sempurna melalui tindakan perbuatan nyata yang selama bertahun-tahun kita bangun sampai membangun sebuah iman yang murni. Ulang ya. Iman yang sempurna melalui tindakan perbuatan nyata selama bertahun-tahun sampai membangun sebuah iman yang murni. Jadi melalui tindakan perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Kalau kita kaitkan dengan firman ya, kata firman kan ada dua tadi ya. Ada logos, ada rema. Logos itu firman dalam arti pengertian atau pengetahuan. Firman yang tertulis. Firman yang kita pelajari, lalu kita mengerti. Itu namanya logos. Tapi kalau rema, firman yang kita mengerti, lalu diwujudkan dalam situasi konkret oleh Roh Kudus, kemudian kita memilih untuk melakukannya, itu disebut rema. Ulang ya, yang rema ya. Kalau yang baru ngikut pasti pusing nih. Enggak pusing ya, karena baru dengar aja istilah ini. Rema itu firman yang kita ngerti, logos tadi, terus diterjemahkan dalam situasi konkret sama Roh Kudus. Kemudian firman yang kita pelajari bersuara pada saat kita menghadapi situasi itu dan kita memilih untuk melakukannya, itu disebut rema. Artinya firman yang menjadi nyata. Nah, ini yang sebetulnya menumbuhkan iman. Roma 10 ayat 17 tadi ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Rematokristos. Rematokristo. Bukan logos di situ yang menumbuhkan iman dalam teks aslinya, tapi rema. Jadi kalau kita gabungkan dengan pengertian yang didapat dari Yakobus, pengertian itu harus dilakukan. Kebenaran yang kita pahami itu harus menjadi perbuatan. Barulah iman itu menjadi sempurna. Iman keselamatan tadi. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini, objek yang dipercaya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Atau bingung gitu? Ada kalimat yang masih dibingungin? Tanya aja nggak apa-apa. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, dalam proses perubahan kodrat, target orang Kristen, bagaimana kodrat seseorang diubahkan, karakter seseorang diubahkan, Tuhan itu bekerja sangat aktif melalui Roh Kudusnya yang dimateraikan di dalam diri orang percaya. Supaya hidup kita kudus. Dan Roh Kudus itu di dalam hati manusia yang menerima kebenaran firman bekerja. Ulang ya, dalam proses perubahan kodrat,
Tuhan bekerja sangat aktif melalui Roh Kudus di dalam hati manusia yang menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus bekerja sama dengan logos. Kebenaran yang kita pelajari, kemudian kita pahami, kemudian diterjemahkan dalam situasi konkret sama Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sama dengan logos. Makanya harus dibedah Roh Kudus itu apa? Firman atau dalam arti logos dan rema itu apa? Tapi kan kita udah bahas ya tadi. Nanti yang memang agak rumit bahas tentang Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu perannya adalah sebagai penolong yang menolong kita untuk mengerti segala kebenaran. Kemudian Roh Kudus berperan sebagai pendorong yang menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran. Nah, ini nanti jadi pertanyaan yang tadi saya bilang. Jadi kemauan untuk melakukan kebenaran itu muncul dari Tuhan atas dorongan Tuhan atau respon manusia? Sebetulnya dua-duanya, tapi nanti penjelasannya nanti ya. Kalau nggak cukup kita bahas next. Kalau ada yang bingung nanya aja ya, jangan lewat begitu aja gitu. Nanti ke belakangnya malah jadi bingung ngikutinnya. Itulah sebabnya ya, panggilan untuk bertobat, bertumbuh, mendengarkan firman Tuhan ditujukan kepada manusia agar manusia memberikan respon. Ulang ya, pelan-pelan nih. Itulah sebabnya panggilan untuk bertobat, bertumbuh, mendengar firman Tuhan ditujukan kepada manusia agar manusia memberikan respon. Kalau respon manusia nggak dibutuhkan, maka Tuhan Yesus sejatinya tidak perlu berkata atau tidak perlu berseru kepada manusia untuk bertobat. Kita buka deh Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2. Nah, ini seruan Tuhan Yesus nih. Bertobatlah, kerajaan surga sudah ada. Dalam teks aslinya sudah ada. Siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang untuk memperagakan kehendak atau cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau dibilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, maksudnya udah ada. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang berinkarnasi untuk memperagakan cara hidup yang menyukakan hati Bapa. Kita buka Matius 4 ayat 17. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus lagi nih. Sejak waktu itulah Tuhan Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah ada. Sudah dekat. Teks aslinya di sini sudah ada. Jadi kalau dibilang respon manusia itu nggak dibutuhkan, buat apa Tuhan Yesus menyerukan untuk bertobat? Oke, ayatnya cukup. Nah, di sini sebetulnya kita menemukan misteri. Menemukan kebingungan ya. Yang nggak bisa kita mengerti dengan mudah. Apa tuh? Satu sisi Tuhan berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Tetapi sisi lain dikatakan bahwa Allah lah. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Ini yang tadi saya bilang. Satu sisi Tuhan berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tapi di sisi lain dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat yang ke-13. Kita buka deh Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12
sampai yang ke-13. Oke, boleh minta tolong baca? Saya kalau baca gatel leher saya. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, tahan dulu ayatnya ya. Bingung nggak sih? Di ayat 12 dibilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja ketika waktu aku masih hadir. Aku di situ siapa? Paulus. Tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Nah, jadi yang mana yang betul nih? Sebetulnya dua-duanya harus diakui. Tadi ya, Roh Kudus itu kan Parakletos, penolong, yang menolong kita untuk mengerti segala kebenaran. Kemudian dari kata dunamis, yang menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran itu. Tapi di sini nggak bisa dibilang kita itu robot, kita punya kehendak bebas untuk memilih untuk melakukannya atau untuk nggak melakukannya, seperti Abraham ya, untuk taat atau memilih untuk tidak taat. Jadi dua-duanya harus diakui bahwa Tuhan mengerjakan di dalam diri kita kehendaknya. Tetapi di dalam diri kita juga harus ada kehendak kita sendiri yang dikorbankan. Ulang. Bukan dikorbankan ya. Dua-duanya harus diakui bahwa Tuhan mengerjakan di dalam diri kita kehendaknya. Tetapi di dalam diri kita juga harus ada kehendak kita sendiri yang kita kobarkan untuk menyambut karyanya. Nangkap nggak nih? Sekali lagi ulang ya. Jadi ayat 12 ke 13 ini dua-duanya harus diakui bahwa Tuhan mengerjakan di dalam diri kita kehendaknya. Tetapi di dalam diri kita juga harus ada kehendak kita sendiri yang dikobarkan untuk menyambut karyanya. Jadi Tuhan, anugerah yang Tuhan kasih bekerja sama dengan respon manusia. Terus gimana tuh menjelaskan keselamatan hanya oleh anugerah, sola gratia? Bukan berarti keselamatan oleh anugerah, respon manusia menjadi tidak penting. Ya memang respon manusia itu tidak ada artinya tanpa anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan diberikan juga menjadi percuma tanpa respon manusia. Makanya pengertian keselamatan oleh hanya karena anugerah harus dimengerti secara benar. Pada akhirnya, terbentuknya kodrat ilahi dalam kehidupan seseorang merupakan, ini kesimpulannya nih, pada akhirnya terbentuknya kodrat ilahi dalam kehidupan seseorang. Kodrat ilahi itu apa? Karakter ilahi. Dalam kehidupan seseorang merupakan kerjasama antara Tuhan yang diwakilkan oleh Roh Kudus dengan orang percaya yang sungguh-sungguh memberi diri digarap oleh Tuhan. Yang tadi udah dibahas ya. Respon manusia bukan berarti nggak penting, tapi tanpa anugerah dari Tuhan, respon manusia tidak ada artinya. Jadi jangan juga merasa berjasa. Kalau keselamatan itu atas dasar perbuatan baik, enggak. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti karena anugerah Tuhan kita nggak ngerespon anugerah Tuhan. Salah betul. Anugerah bukan hanya untuk diterima, tetapi juga untuk diresponi. Yang sering kita bahas, Roma 8 ayat 28. Ayat terakhir kita buka, Roma 8 ayat 28.
Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Maksudnya Allah turut bekerja untuk mendewasakan kita. Mendewasakan apa, Kak? Mendewasakan iman supaya kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Tentu bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu apa? Kita sering bahas juga ya. Orang yang mengasihi Dia artinya adalah orang yang bersedia digarap sama Tuhan. Sorry, ngejelimet ngomongnya. Orang di situ apa sih tulisannya? Mengasihi Dia ya. Orang yang mengasihi Dia itu apa? Orang yang mengasihi Dia artinya adalah orang yang bersedia untuk digarap atau diubah sama Tuhan sampai titik sempurna atau mengenakan kodrat ilahi. Jadi nggak bisa sendiri, nggak bisa respon manusia doang, atau nggak bisa mengandalkan anugerah Allah doang. Oke, anugerah nggak bisa pakai kata doang sih. Maksudnya jangan pernah berpikir kalau kita percaya Tuhan Yesus terus dikasih anugerah penebusan Roh Kudus, Injil, penggarapan akan firman Tuhan, terus kita otomatis selamat. Enggak, iman itu bukan pemberian, tadi kita udah bahas ya. Iman bukan pemberian, iman itu respon kita terhadap anugerah yang Tuhan kasih. Jadi keduanya ini harus ngeling. Terakhir saya mau bilang, terbentuknya, saya ulang ini yang tadi. Terbentuknya kodrat ilahi dalam kehidupan seseorang, target orang percaya, merupakan kerjasama antara Tuhan yang diwakilkan oleh Roh Kudus dengan orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 tadi. Orang yang mengasihi Tuhan itu apa? Orang yang mengasihi Dia itu apa? Yaitu orang yang bersedia memberi diri untuk digarap atau diubah oleh Tuhan sampai titik sempurna. Amin. Sampai sini ada pertanyaan? Tunggu bentar. Aku lupa itunya. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti, tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhir. Sampai waktu menutup mata, ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Dari awal kita katakan, satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti, tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti,
sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ini rindu kami Tuhan. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Ku rindu seperti Yesus, ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami masih dikasih pengertian, masih dipercayain pengertian Tuhan. Biar kami Tuhan terus belajar mengenai kebenaran-Mu dan terus pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami semakin hari semakin disempurnakan. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapak. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terus tuntun hidup kami Tuhan. Terus tuntun kami ya Bapak. Kalau sebentar ya Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terus sertai kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kalau besok masih menjadi bagian dalam hidup kami, kiranya kami boleh terus merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Halo. Halo.